Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Masih di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Akan kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, yaitu titik terletak pada lingkaran. Titik akan terletak pada lingkaran jika titik tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, maka akan diperoleh seperti ini. Misalnya ya, ada suatu titik, kita akan mensubstitusikan titik itu ke persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan R kuadrat. Begitu pula jika titik itu kita substitusikan pada persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, juga nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan R kuadrat. Dan ketika titik itu kita substitusikan pada bentuk umum persamaan lingkaran, ini ya, nanti akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Ini jika titik itu terletak pada lingkaran. Sekarang, kedudukan titik terhadap lingkaran yang kedua, yaitu titik akan terletak di dalam lingkaran. Jika titik tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, maka akan kita peroleh seperti ini. Jadi nilainya bukan sama dengan, tetapi akan kurang dari. Jadi misal ya, kita punya titik, kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Maka nanti nilainya dia akan kurang dari R kuadrat. Maka titik itu terletak di dalam lingkaran. Jika disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang berpusat di PA, B, itu juga nilainya akan kurang dari R kuadrat. Ketika disubstitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran, nanti nilainya akan kurang dari 0. Sekarang kedudukan titik yang ketiga, yaitu titik akan terletak di luar lingkaran jika titik itu kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran akan menghasilkan seperti ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, titik akan terletak pada lingkaran jika tandanya nanti sama dengan, ya. Kalau terletak di dalam lingkaran itu kurang dari, sedangkan kalau di luar lingkaran lebih dari, seperti itu. Agar kalian lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1, tanpa kita menggambar pada bidang kartesius, tentukan kedudukan titik A yang koordinatnya adalah 1,2 terhadap lingkaran. Yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Yang kedua, X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Dan yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Jadi tanpa kita menggambar, kita sudah tahu ya, titik itu akan terletak di mana? Bisa terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran. Oke, yang pertama, kita akan mencari kedudukan titik A yang koordinatnya adalah 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Cukup mudah ya caranya, kita tinggal mensubstitusikan saja. X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Menghasilkan 1 ditambah 4, yaitu nilainya adalah 5. Di sini 5, padahal di soal adalah 9.
karena 5, ini ya, 5 kurang dari 9, maka titik A dengan koordinat 1,2 terletak di dalam lingkaran. Pokoknya diingat-ingat, kalau hasilnya sama dengan, itu terletak pada lingkaran. Kalau hasilnya kurang, berarti di dalam lingkaran. Kalau nanti hasilnya itu melebihi dari 9, berarti hasilnya di luar lingkaran. Sekarang kita ke yang kedua ya. Contoh 1B. Kita akan mencari kedudukan titik A yang berkoordinat 1,2 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Caranya sama, kita tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y-nya. Seperti ini. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2. Maka akan diperoleh 1 dikurangi 2, yaitu negatif 1, dikuadratkan, ditambah 3 kuadrat, sama dengan 1 ditambah 9, menghasilkan nilai 10. Hasilnya 10, dan di soal juga di sini 10. Berarti kan hasilnya kan sama. Artinya, karena 10 sama dengan 10, maka titik A dengan koordinat 1,2 terletak pada lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Sekarang ke contoh 1C. Kita akan menentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Caranya sama, kita tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y-nya. Seperti ini ya. Tinggal perhitungan aljabar biasa, kita hitung 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 6 kali 1 6 dikurangi 2 kali 2 4 ditambah 3. Kita hitung 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 6 11, 11 dikurangi 4 berapa? 7 ya. 7 ditambah 3 10. Seperti ini. Hasilnya adalah 10. Harusnya kan hasilnya kan 0. Artinya 10 lebih besar dari 0. Maka titik A dengan koordinat 1,2 terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Secara geometri, ada 3 kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, yaitu yang pertama, kalian lihat di sini, ini ada lingkaran, ini ada garis. Garis ini memotong lingkaran pada berapa titik? Yaitu pada 2 titik. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Jadi kedudukan yang pertama, garis akan memotong lingkaran pada 2 titik. Nanti syaratnya adalah nilai D-nya lebih besar dari 0. Sekarang kedudukan yang kedua, kalian lihat di sini, garis itu menyinggung lingkaran pada 1 titik. Garis akan menyinggung lingkaran pada 1 titik jika nilai D-nya itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, kalian lihat di sini, lingkaran dan garis tidak ada hubungannya ya, tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Garis tidak akan memotong dan menyinggung lingkaran jika nilai D-nya itu kurang dari 0. Jadi kalian cermati di sini, D lebih besar dari 0 jika garis memotong lingkaran pada 2 titik, D akan sama dengan 0 jika garis menyinggung lingkaran pada 1 titik, dan D kurang dari 0 jika garis tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Lalu, D itu apa? D adalah diskriminan dengan rumus
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Agar kalian paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 3X plus 2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y plus 1 sama dengan 0. Ya, tanpa menggambar, kita bisa menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Langkah pertama, kalian tinggal mensubstitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan lingkaran yang ini. Y-nya kita ganti dengan 3X plus 2. Seperti ini. X kuadrat plus Y-nya diganti 3X plus 2 kuadrat plus 4X min, hati-hati karena di sini negatif, maka kita berikan tanda kurung ya. Y-nya kita ganti dengan 3X plus 2 plus 1 sama dengan 0. Setelah itu kita jabarkan seperti biasa. 3X dikuadratkan 9X kuadrat ditambah 2-nya turun, 2 kali 3X itu 6X, 6X kali 2, 12X, plus 2 dikuadratkan yaitu 4, plus 4X, ini tetap ya, min kali 3X min 3X, min kali 2 itu min 2, plus 1 sama dengan 0. Setelah itu akan kita kelompokkan untuk suku-suku yang sejenis. X kuadrat dengan X kuadrat. 1 ditambah 9 berarti 10X kuadrat. Yang X dengan X, 12X ditambah 4X, 16X. 16X dikurangi 3X yaitu sama dengan 13X. 4 dikurangi 2 itu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kan sudah ketemu persamaan kuadrat seperti ini. Lalu kita akan mencari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana? Ingat, yang namanya A itu yang melekat di X kuadrat. B itu adalah koefisien yang melekat di variabel X. Dan C adalah konstanta yang tidak melekat di variabel X gitu ya. Jadi di sini A-nya adalah 10, B-nya 13, dan C-nya 3. Kita hitung. B kuadrat berarti 13 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 10, C-nya 3, menghasilkan D sama dengan 169 dikurangi 120. Jadi diperoleh nilai D-nya sama dengan 49. Karena nilai D itu lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X plus 2 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y plus 1 sama dengan 0 di dua titik yang berbeda. Oke, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan soal latihan ini. Ada 4 soal yang sudah Bu Andri tulis ya. Semoga dengan latihan soal ini, kalian akan semakin paham dengan materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, sekian video pembelajaran kali ini tentang kedudukan garis dan titik terhadap lingkaran. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.